Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Al-Ghifari dari Prodi Sistem Informasi dari kelas SI 101. Di sini saya mau menjelaskan jawaban untuk mmm, tugas proyek akhir mata kuliah ICT Literasi, yaitu membuat jurnal publikasi. Sebelumnya di UTS sudah membuat proposalnya, lalu di tugas satu itu sudah membuat presentasi progresnya. Nah, sekarang di UAS ini hasil akhirnya berupa jurnal artikel yang akan dipublikasi di script.com. Oke. Eee, Temanya yang diangkat yaitu adalah peran revolusi industri 4.0 gitu ya, pada munculnya financial technology dalam industri keuangan gitu. Oke, izin Ibu dosen, Ibu Vika Febru Mulyati. Oke, jadi kita ke abstrak dulu. Jadi fintech ini mulai legal dan resminya itu setelah eee, keluarnya surat nomor S/5/D.05 ini nih, /2019, yang di mana ini, berisikan tuh intinya itu adalah menunjuk HFPI sebagai wadah untuk kegiatan fintech peer to peer lending atau P2P lending gitu ya, oleh otoritas jasa keuangan atau OJK gitu. Gitu. Nah, kemunculan fintech sendiri itu kan sebenarnya financial technology ya. Ada kaitan erat dengan teknologi. Oleh karena itu pasti tidak lepas dari yang namanya peran revolusi industri. Nah, kemunculannya dia itu terjadi pada saat ini, yaitu saat revolusi industri 4.0. Tujuan sebenarnya itu pada dasarnya itu adalah untuk membuat layanan keuangan tuh menjadi lebih baik gitu ya. Bagi konsumen tuh lebih baik dan lebih praktis. Tapi tidak bermaksud untuk mengeluarkan bank dari sektor bisnis. Jadi bank tetap memainkan peran penting dalam sektor fintech ini gitu. Eee, kita masuk ke pendahuluan. Jadi pada dasarnya industri 4.0 ini kan ini ya, eee era di mana industri itu sudah mengadopsi teknologi-teknologi canggih gitu seperti AI, cloud gitu, sistem cloud, IoT, gitu-gitu ya, komputasi kognitif. Nah, di perkembangan yang masifnya ini, itu tuh berbagai industri tuh harus mau nggak mau harus mengikuti, harus berubah, harus mentransformasi sistem mereka untuk mengikuti perkembangan zaman yang saat ini terjadi gitu. Terutama yang sesuai yang diangkat pada tema ini yaitu di industri keuangan gitu. Nah, perubahan transformasi di industri keuangan ini itu salah satunya ditandai dengan kemunculannya fintech gitu ya, atau financial technology. Jadi eh, si fintech ini memberikan kemudahan yang dimana ini tuh mempersingkat jarak antara eh, customer atau pelanggan gitu ya, atau nasabah atau pengguna transaksi keuangan terhadap pihak perbankan untuk melakukan transaksi perbankan gitu. Jadi mereka tuh nggak perlu lagi antri-antri panjang gitu ya untuk sekedar mengambil duit atau mentransfer uang, itu tidak perlu lagi. Cukup menggunakan yang dinamakan dengan e-banking gitu ya, e-banking, online banking gitu. Tapi eh
yang bakal dibahas di sini itu adalah kenyataannya literasi masyarakat terhadap fenomena ini tuh tidak berjalan semulus itu gitu di lapangan. Oke, nanti ada pembahasannya. Eh, jadi ini tuh sebenarnya jadi salah satu faktor penting ya. Diharapkan yang digadang-gadang Indonesia Emas 2045 ini bakal tercapai ya. Salah satu titik awalnya tuh dari sini, dari fintech. Kalau fintech ini lancar, literasi masyarakatnya juga bagus, kemungkinan besar Indonesia Emas 2045 ini bisa tercapai gitu ya. Oke, lanjut metode penelitian. Di sini itu saya menggunakan metode penelitian kualitatif, maksudnya. Jadi saya menggunakan istilahnya analisa dari berbagai jurnal, online publikasi, dari e-library, dari berbagai sumber-sumber artikel gitu, website. Saya analisa, lalu saya tuangkan ke dalam jurnal publikasi yang saya tulis atau ketik ini gitu. Oke, lanjut. Hasil pembahasannya nih. Jadi kita bahas satu persatu dari kemunculan industri 4.0 ini. Jadi setelah kemunculan si industri 4.0 ini, seperti saya bilang tadi ini, jadi industri ini harus di berbagai sektor ya, nggak cuma keuangan, di hampir semua sektor harus harus berubah, harus bertransformasi, mengikuti arus. Mau nggak mau, semua sekarang serba digital sistemnya. Udah nggak menggunakan sistem manual lagi, karena tidak efisien. Terlalu banyak cost yang dikeluarkan. Ya maksudnya kalau ada yang murah kenapa tidak gitu kan? Kenapa harus tetap mengadopsi sistem lama, sedangkan sistem era modern saja sudah bisa digunakan dan itu lebih efektif, lebih efisien, dan minim kesalahan gitu. Oke. Jadi kemunculan fintech ini, jadi ini tuh didasarkan adanya perubahan pola perilaku manusia, terutama di gaya hidup. Semenjak era teknologi ini semakin canggih, semua serba instan, gaya hidup tuh semakin meningkat, transaksi itu semakin cepat. Oleh karena itu, industri keuangan nih seperti perbankan, asuransi, finance itu ya, pembiayaan, finance, multi finance ya, atau itu istilahnya pemberi pinjaman kredit lah gitu. Ini nih sangat memanfaatkan momentum ini gitu, potensial sekali karena semenjak kemunculan industri 4.0 ini nih jadi pelopor yang pertama munculnya era digital banking. Jadi masyarakat tuh semakin mudah nih melakukan transaksi. Yang tadinya dia mungkin memegang uang banyak itu agak sulit gitu kan, perlu space di tasnya. Sekarang sudah ada e-banking, tinggal transfer selesai melalui HP gitu ya. Jadi transaksi itu semakin mudah, cepat dan mudah. Oleh karena itu pola konsumsi dan keinginan masyarakatnya juga semakin cepat dan mudah. Jadi mereka tuh semuanya serba instan sekarang tuh. Dan perubahan pola gaya hidup tuh ya juga mengikuti, karena serba cepat dan mudah tadi jadinya lebih meningkat gitu ya. Standar kehidupannya masyarakat tuh semakin meningkat gitu. Oke. Nah, pola hidup yang kayak begini nih, ini jadi potensi nih buat perusahaan finance atau pemberi pinjaman kredit ini untuk memberikan layanan pendanaan atau peer-to-peer lending. Nah, itulah jadi dasar terbentuknya AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia gitu. Nah, walaupun istilahnya
pihak perbankan ini ya, pihak industri keuangan ini sudah menawarkan berbagai macam kemudahan, tapi mereka juga nggak lupa nih, namanya digital tuh kan banyak kekurangannya, terutama di segi keamanan. Oleh karena itu, mereka harus memastikan proteksi data customer mereka itu terjaga. Oleh karena itu, diperlukanlah orang-orang yang ahli di pihak cyber security untuk menjamin data pelanggan tetap aman terjaga dari eh, situasi-situasi peretasan data atau hacking gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke membahas tentang fintech dan kinerja keuangan di Indonesia gitu ya. Jadi, di tahun 2020 itu BPS itu atau Badan Pusat Statistik Indonesia itu sudah melakukan riset ya, bahwa itu menunjukkan bahwa penduduk di daerah perkotaan usia 25-40 tahun, laki-laki terutama ya, berpendidikan tersier, bekerja dan masuk dalam kelompok pengeluaran 20% teratas, itu tuh peluang buat memakai e-bankingnya itu lebih tinggi gitu. Sedangkan ya, dari data survei daring menunjukkan 2 dari 3 penduduk usia produktif memiliki aplikasi digital banking sekaligus fintech gitu. Nah, jadi fintech ini kan istilahnya sangat uh, berperan penting nih buat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, menurut beberapa penelitian, kolaborasi bank dengan fintech mampu meningkatkan peluang aktivitas perbankan digital pada kelompok muda, berpendidikan tinggi, tidak bekerja, dan kelas ekonomi bawah. Jadi target pasar ini semakin diperluas. Jadi tidak hanya kelompok yang ini saja, tapi mulai dari kelompok muda juga walaupun dia tidak bekerja juga tetap bisa diliterasikan gitu. Jadi agar mereka juga ikut menggunakan media-media fintech ini juga gitu. Nah, hal ini menunjukkan gitu ya, adanya peluang positif nih untuk mempercepat digitalisasi gitu. Ya. Oleh karena itu, Pak Jokowi sendiri pada tahun 2020 melakukan siaran pers ya, yang pada intinya itu menyampaikan dan memberikan apresiasi buat kepada inovator dan penggerak industri fintech di seluruh Indonesia, karena ini telah terbukti nih, si fintech ini udah meningkatkan inklusi keuangan dan transformasi digital di Indonesia yang sebegitu signifikannya. Hal ini terbukti, ini telah tercatat nih, nilai transaksi nilai pertumbuhan tahunan ini sudah mencapai 40 miliar US dollar. Itu tuh sudah sekitar tumbuh 50% lah peningkatan ekonominya gitu. Nah, itu juga apa yang menunjukkan fintech itu diterima di Indonesia. Salah satunya perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia ini semakin berkembang hingga ada bukti bahwa mereka sini sudah ada 4 unicorn perusahaan. Jadi ada 4 perusahaan fintech yang sudah mencapai tahap unicorn. Jadi mereka ini sudah mencapai valuasinya itu lebih dari 1 miliar US dollar. Dan satu perusahaan dekakorn yang sudah mencapai nilai lebih dari 10 miliar US dollar. Gitu. Lalu kita masuk ke sampel populasinya sendiri. Jadi ini ada data dari BPS ya, menunjukkan bahwa
Ini yang menggunakan e-banking, internet untuk e-banking dan yang tidak menggunakan gitu ya. Ini ada data sampel berapa orang yang menggunakan gitu ya. Jadi menunjukkan di perkotaan itu yang menggunakan hampir 2 kali lipat dibanding orang-orang di pedesaan yang menggunakan internet untuk e-banking. Dan rata-rata paling besar itu di atas 40 tahunan yang menggunakan gitu. Karena mungkin faktor ini ya, faktor ya di atas 40 tahun itu transaksi keuangan itu lebih praktis digunakan jika menggunakan e-banking gitu ya. Oke, jadi setelah kita lihat tabel ini, kita dapat simpulkan bahwa penduduk dengan karakteristik tinggal di perkotaan usia di atas 25 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan tersier atau perguruan tinggi, bekerja keras, bekerja gitu ya, dan kelas ekonomi atas itu tuh ditunjukkan melakukan transaksi menggunakan internet lebih besar. Nah, data-data ini didukung penelitian sebuah studi oleh Calcraft and Smith pada tahun 2020 dan Nan pada tahun 2018. Jadi ini tuh pada intinya menunjukkan bahwa karakteristik individu seperti umur, pendapatan, jenis kelamin, kekayaan, kondisi sosial, dan jaringan keuangan itu sangat berpengaruh akses keuangan digital sebagai salah satu penggerak digitalisasi gitu. Nan juga menyebutkan bahwa pendidikan, tempat tinggal atau demografis gitu ya, status bekerja dan pendapatan itu juga berpengaruh terhadap penggunaan layanan fintech gitu. Dapat disimpulkan kesenjangannya itu lumayan timpang antara umur di atas umur 25 tahun dan di bawah umur 25 tahun. Jadinya ini tuh menunjukkan nilai efek marginalnya bernilai negatif yang semakin besar pada kategori penggunaan fintech dan e-banking gitu. Nah, apa yang harus perbankan pihak-pihak industri fintech itu lakukan? Ya, mereka harus memanfaatkan potensi ini untuk menarik kelompok muda lebih besar lagi melakukan layanan digital menggunakan e-banking gitu. Salah satu secara tidak langsung cara yang paling mudah itu mereka sudah e-wallet. Sebenarnya saat itu secara tidak langsung mirip-mirip dengan e-banking, cuman konsepnya itu seperti hanya dompet. Jadi rata-rata anak umur penduduk berusia bawah 25 tahun itu menyimpan uangnya itu hanya sedikit di e-wallet. Kalau bank itu kan umumnya digunakan untuk menyimpan uang yang lumayan banyak. Sedangkan di bawah umur 25 tahun itu kan rata-rata didominasi oleh para pelajar ya, yang belum bekerja dan belum mempunyai uang yang sebegitu banyaknya hingga harus taruh di bank. Oleh karena itu mereka pada dasarnya lebih memilih untuk menyimpan uangnya itu di e-wallet gitu, seperti Dana, OVO gitu, GoPay. Oke. Kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Jadi setelah kita pahami apa sih faktor penyebab di pedesaan itu literasi fintech, e-banking dan internet ini sangat kayaknya kurang gitu ya. Nah, ternyata ini tuh menunjukkan informasi dan komunikasi itu kurang merata. Oleh karena itu, masuklah pihak multi finance di sini, pihak perbankan untuk memberikan jasa finansial pendanaan di sini. Jadi
mereka memberikan pinjaman kredit rupiah untuk sektor informasi dan komunikasi. Jadi pihak perbankan memberikan pinjaman kredit rupiah kepada layanan-layanan provider jaringan gitu ya, untuk mendirikan BTS atau stasiun pemancar sinyal gitu di daerah-daerah pedesaan agar penduduk pedesaan itu lebih mudah mengakses internet, sehingga literasi digital mereka tuh semakin maju, semakin berkembang hingga tahap sudah dapat dan siap mengadopsi berbagai macam aplikasi fintech dan e-banking gitulah. Oke. Berdasarkan tabel di sini dapat dilihat bahwa dari mulai tahun 2017 hingga 2021 pinjaman kredit yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR ini semakin meningkat nih untuk sektor informasi dan komunikasi. Ini nih menandakan berarti demand-nya, supply and demand-nya semakin berkembang, sehingga memaksa para pihak telekomunikasi ini untuk terus memberikan layanan berupa pembangunan BTS ini atau sinyal pemancar sinyal ini untuk semakin marak lagi, semakin banyak lagi. Karena berarti itu nandanya masyarakatnya sudah semakin banyak yang melek digital, sehingga mau tidak mau kebutuhan akan sinyal internet tuh makin besar gitu. Ini menunjukkan bahwa sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa transaksi keuangan serba digital ini menjadi sebuah istilahnya tren yang tidak terelakkan, tidak dapat terhindarkan. Sehingga untuk mencapai hal itu setidak-tidaknya harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, masyarakat sudah memiliki tabungan di bank umum gitu ya, atau e-wallet, dan sudah mempunyai akses ke layanan internet gitu. Oke, kita langsung ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu dari jurnal ini adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa semenjak kemunculan revolusi industri 4.0 ini, berbagai kemudahan di industri keuangan itu muncul, terutama di sektor perbankan, hingga muncullah fenomena fintech atau peer-to-peer fintech yang menyediakan jasa peer-to-peer lending gitu. Dengan adanya kemunculan fintech ini di industri keuangan ini, pola kehidupan masyarakatnya jadi berubah, pola gaya hidup masyarakat berubah. Transaksi keuangan semakin cepat, perputaran arus ekonomi Indonesia lebih cepat, sehingga memberikan dampak berupa pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia, terutama bagi kaum UMKM gitu ya. Karena UMKM ini menjadi salah satu istilahnya faktor penggerak tumbuhnya ekonomi Indonesia gitu. Oke, jadi para pelaku industri keuangan fintech dan perbankan ini terus nih nyari-nyari inovasi untuk memberikan jalan revolusi bagi sektor keuangan di Indonesia hingga global untuk istilahnya terus dikembangkan gitu ya. Dan setelah kita tarik datanya tadi, seperti yang kita barusan bahas, ternyata pengguna paling banyak internet dan e-banking itu adalah orang yang tinggal di perkotaan, berusia 25 hingga 40 tahun, laki-laki, berpendidikan tersier, telah bekerja, dan termasuk dalam penduduk dengan pengeluaran 20% teratas gitu. Oke. Sejak ada ini, kemunculan revolusi industri 4.0 hingga diadopsinya fintech oleh masyarakat,
kita pasti bertanya, kenapa masyarakat lebih memilih mengadopsi ini ketimbang fenomena yang telah lama dilakukan, yaitu transaksi secara manual atau konvensional. Yang pertama, yang jelas masyarakat ini sudah menganggap ini tuh sebuah kemudahan, ini tuh sebuah hal yang mempermudah, sebuah fitur yang mempermudah, sebuah fasilitas yang mempermudah mereka untuk melakukan transaksi keuangan gitu ya. Mereka tuh maunya serba instan masyarakat sekarang tuh. Jadi melihat potensi ini nih, pihak perbankan juga terus dimanfaatkan potensinya. Mereka terus menawarkan layanan-layanan mereka gitu ya. Pihak telekomunikasi juga terus menawarkan layanan-layanan mereka gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Terutama pihak perbankan ini harus terus memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan berbagai peningkatan dari segi layanan hingga turut ikut serta dalam menyelesaikan masalah infrastruktur sistem informasi dan komunikasi dalam ini kaitannya dengan perkembangan industri 4.0 gitu ya. Sehingga perkembangan industri 4.0 ini semakin terus bertumbuh di Indonesia, tapi pihak perbankan dapat memberikan bantuan, yaitu dengan mereka memberikan pinjaman atau kredit serta berbagai asuransi untuk pihak penyedia telekomunikasi, yang dimana ini tuh menguntungkan kedua belah pihak gitu. Oke. Dari penelitian ini saya sebagai penulis juga memiliki sangat banyak keterbatasan dalam memberikan jenis variabel dari berbagai sumber referensi. Saya juga kurang masih memiliki keterbatasan dalam menggunakan sumber referensi yang saya dapat gunakan untuk penulisan jurnal ini. Oke, segitu saja. Ini daftar pustakanya. Sekian pembahasan jurnal publikasi dari saya. Ini tuh sudah saya upload di Script, sudah publikasi. Nah, nanti linknya saya taruh di @link ya, gitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.